selamat datang di channel Med.Edu UKSW. Nah, bagaimana nih kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih trik mencari nilai X dan Y pada sistem persamaan linear dua variabel dengan cepat dan tepat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cherry Senia Emilia Tindas dengan NIM 20202008 dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. So, mari kita belajar bersama-sama. Apa sih yang kamu ketahui mengenai SPLDV? SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel, misalnya X dan Y. Tidak hanya X dan Y saja, variabel ini juga bisa menggunakan huruf lain, misalnya A dan B, S dan T, P dan Q, U dan V, dan lain-lain. SPLDV ini biasanya dituliskan seperti ini. A1X tambah B1Y sama dengan C1, dan A2X tambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real. Contoh SPLDV adalah 2X tambah 3Y sama dengan 4, dan X tambah 10Y sama dengan 2. Nah, untuk membedakan SPLDV dengan sistem persamaan yang lain, SPLDV memiliki ciri-cirinya juga. Yang pertama, terdiri dari dua variabel, jelas ya. Namanya juga sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang kedua, kedua variabel hanya berpangkat 1. Jadi, jika ada persamaan yang variabelnya 2, tetapi memiliki pangkat lebih dari 1, seperti X pangkat 2, Y pangkat 3, dan lain-lain, artinya persamaan tersebut bukanlah SPLDV. Yang ketiga, menggunakan tanda sama dengan, karena SPLDV ini merupakan persamaan linear, bukan pertidaksamaan. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat perkalian variabel, misalnya XY, 2PQ, 10UV, dan lain-lain. Semua contoh tersebut bukanlah SPLDV. Seperti yang sudah kita pelajari di sekolah, SPLDV memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama ada metode grafik, atau metode yang harus menentukan titik potong dari kedua garis. Yang kedua, ada metode substitusi, atau metode yang harus mensubstitusi atau memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Dan yang ketiga ada metode eliminasi, yaitu metode yang akan mengurangkan kedua persamaan untuk menemukan nilai kedua variabel. Dan yang terakhir adalah metode substitusi eliminasi, atau yang bisa kita sebut dengan metode campuran. Dalam metode ini, kita harus mengeliminasi kedua persamaan untuk mengetahui nilai salah satu variabel. Kemudian, nilai tersebut disubstitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai variabel yang satunya lagi. Tapi, tahukah kamu, ada loh cara cepat untuk menentukan nilai kedua variabel dari SPLDV? Mau tahu caranya? Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada satu soal SPLDV, yaitu X kurang Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 6. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari nilai X. Maka X sama dengan, perhatikan kedua persamaan ini. X kurang Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 6. Itu sama dengan 1X kurang 1Y sama dengan 4 dan 1X tambah 1Y sama dengan 6. Maka bisa kita tuliskan juga seperti ini. Nah, untuk mencari nilai X, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan yang berwarna merah, yaitu konstanta pada persamaan kedua dan koefisien Y pada persamaan pertama. 6 dikali min 1 sama dengan min 6 dikurang, langkah selanjutnya adalah kalikan konstanta persamaan pertama dengan koefisien Y persamaan kedua. Ada 4 dikali 1 sama dengan 4. Dibagi, untuk penyebutnya, kita kalikan koefisien X persamaan kedua dengan koefisien Y persamaan pertama. 1 dikali min 1 sama dengan min 1 dikurang, kita kalikan koefisien persamaan 1 dengan koefisien persamaan 2.
yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Sama dengan min 6 dikurang 4 sama dengan min 10 per min 1 kurang 1 sama dengan min 2. Sama dengan hasilnya adalah 5. Maka nilai X dari persamaan di atas adalah 5. Lalu, bagaimana dengan nilai Y? Caranya hampir sama. Y sama dengan, langkah pertama adalah kita kalikan konstanta persamaan pertama dan koefisien nilai X pada persamaan kedua. Di sini ada 4 dikali 1 sama dengan 4, dikurang. Langkah yang kedua adalah kita kalikan konstanta pada persamaan kedua dengan koefisien X pada persamaan pertama, yaitu 6 dikali 1 sama dengan 6. Dibagi, sama seperti yang X, penyebutnya yaitu kita kalikan koefisien nilai X pada persamaan kedua dengan koefisien nilai Y pada persamaan pertama, yaitu 1 dikali min 1 sama dengan min 1, dikurang, kita kalikan koefisien nilai X pada persamaan pertama dan koefisien nilai Y pada persamaan kedua, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2 per min 1 dikurang 1 sama dengan min 2, hasilnya adalah 1. Maka nilai Y-nya adalah 1. Sehingga dari persamaan ini, kita temukan bahwa nilai X dan nilai Y adalah 5 dan 1. Tadi kan kita sudah menemukan bahwa nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 1. Nah, di sini mari kita buktikan ya menggunakan metode eliminasi substitusi. Cara yang pertama kita lakukan eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai Y sama dengan 1. Kemudian nilai Y tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu X kurang Y sama dengan 4. Yaitu X sama dengan 4 tambah 1, maka X sama dengan 5. Nah, di sini terbukti ya bahwa nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu 2X kurang Y sama dengan 3 dan 3X kurang 4Y sama dengan 7. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. X sama dengan, perhatikan persamaan ini. 2X kurang Y sama dengan 3 kan bisa kita tuliskan dengan 2X kurang 1Y sama dengan 3. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kalikan konstanta pada persamaan kedua dengan koefisien Y pada persamaan pertama, yaitu 7 dikali min 1 sama dengan min 7. Dikurang, kita kalikan konstanta pada persamaan pertama dengan koefisien Y pada persamaan kedua, yaitu 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Dibagi, kita kalikan koefisien X pada persamaan kedua dengan koefisien Y pada persamaan pertama, yaitu 3 dikali min 1 sama dengan min 3, dikurang, kita kalikan koefisien X pada persamaan pertama dengan koefisien Y pada persamaan kedua, yaitu 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Maka sama dengan min 7 kurang min 12 kan sama dengan min 7 ditambah 12. Maka hasilnya sama dengan 5 dibagi min 3 dikurang min 8. Hasilnya juga adalah 5. 5 per 5 sama dengan 1. Maka nilai X dari kedua persamaan ini adalah 1. Nah, bagaimana dengan Y? Sama caranya seperti contoh soal sebelumnya. Kita kalikan terlebih dahulu konstanta persamaan pertama dengan koefisien X persamaan kedua, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, dikurang, kita kalikan konstanta persamaan kedua dengan koefisien X persamaan pertama, yaitu 7 dikali 2 sama dengan 14. Dibagi, nah untuk penyebutnya pasti akan sama. Jadi jika X penyebutnya adalah 5, maka untuk mencari Y kita tidak perlu menghitung lagi. Pasti hasilnya juga sama, yaitu 5.
9 dikurang 14 sama dengan min 5 per 5. Maka min 5 per 5 sama dengan min 1. Sehingga kita temukan bahwa nilai Y dari kedua persamaan ini adalah min 1. Untuk membuktikannya, mari kita perhatikan metode berikut. Kita di sini menggunakan metode eliminasi substitusi. Yang pertama adalah mengeliminasi nilai variabel X pada persamaan 1 dan 2, yaitu karena di sini koefisien X-nya masih berbeda, maka kita kalikan terlebih dahulu, kita buat menjadi sama. Persamaan pertama kita kalikan dengan 3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 6X kurang 3Y sama dengan 9 dan 6X kurang 8Y sama dengan 14. Baru kita eliminasi kedua persamaan ini. Sehingga kita menemukan bahwa nilai Y sama dengan min 1. Kemudian nilai Y ini kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi, yaitu 2X kurang Y sama dengan 3, menjadi 2X kurang min 1 sama dengan 3. Sehingga 2X tambah 1 sama dengan 3, 2X sama dengan 3 kurang 1, dan X sama dengan 1. Nah, dari sini kita temukan bahwa X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Berarti terbukti ya. Bagaimana? Mungkin untuk sekarang masih terlihat membingungkan ya. Tetapi, jika sudah dikuasai, dipelajari, dan diulang-ulang, pasti akan lebih mudah dan lebih cepat. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, untuk mencari nilai X, kalikan konstanta pada persamaan kedua terlebih dahulu dengan koefisien Y pada persamaan pertama. Sedangkan untuk mencari nilai Y, kebalikannya. Kalikan konstanta pada persamaan pertama dengan koefisien X pada persamaan kedua terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk menentukan penyebutnya, kita kalikan koefisien X pada persamaan 2 dengan koefisien Y pada persamaan pertama terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan mengalikan koefisien X pada persamaan pertama dan koefisien Y pada persamaan kedua. Seperti itu. Ketiga hal ini sangat penting untuk diingat dalam penerapan trik ini. Jadi, jangan dilupakan ya. Jika bentuknya seperti ini, maka bisa kita tuliskan X sama dengan C2 dikali B1 kurang C1 kali B2 dibagi A2 kali B1 kurang A1 kali B2. Itu untuk nilai X-nya ya. Dan untuk nilai Y-nya, kita bisa kalikan C1 dikali A2 kurang C2 dikali A1 dibagi A2 dikali B1 dikurang A1 kali B2. Agar lebih lancar, teruslah berlatih dengan mengerjakan soal. Pasti lama-kelamaan akan terasa lebih mudah. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Coba kerjakan dengan trik tadi. Jika masih ragu dengan jawabannya, kalian bisa kerjakan dengan keempat metode SPLDV yang kita ketahui bersama. Kemudian periksalah apakah jawabannya sama. Oke. Sekian trik dari saya. Berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Semoga berhasil.